Halo, selamat datang di Wisata Matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang aritmatika sosial, terkhusus mempelajari harga jual, harga beli, untung, rugi, dan persentase untung atau rugi. Sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like, share, dan komen. Mari kita akan awali mempelajari aritmatika sosial dengan mengenal untung. Jual beli dikatakan untung jika harga jual lebih besar daripada harga beli. Untuk mendapatkan untung, kita bisa melakukannya dalam perhitungan harga jual dikurangi dengan harga beli. Dan untuk mencari harga jual, dalam kasus untung dapat kita cari dengan harga beli dikurangi untung, dan harga beli bisa dicari dalam kaitannya untung dengan harga jual dikurangi dengan untung. Yang selanjutnya tentang rugi. Jual beli dikatakan rugi jika harga jual lebih kecil daripada harga beli. Nah, jika kita akan mencari rugi, bisa dicari dengan harga beli dikurangi dengan harga jual. Dan jika kita mencari harga jual, kaitannya dengan rugi adalah harga beli dikurangi dengan rugi. Dan jika kita mencari harga beli dalam kasus rugi, dapat kita hitung dengan harga jual ditambah dengan harga rugi. Nah, mari kita akan pelajari beberapa contoh soal berikut ini. Yang pertama, koperasi sekolah membeli satu dus sari buah yang berisi 24 gelas dengan harga Rp25.000. Sari buah itu kemudian dijual dengan harga Rp1.300 per gelas. Tentukan berapa besar untung atau rugi koperasi tersebut. Oke, kita bisa mendapatkan harga beli dari soal, yaitu Rp25.000. Kemudian kita juga bisa mendapatkan harga jual dengan cara Rp1.300 dikalikan dengan 24 gelas, yang hasilnya adalah Rp31.200. Kemudian, karena di sini harga jual itu lebih besar daripada harga beli, maka koperasi tersebut untung. Nah, kita bisa mendapatkan untung dengan cara 31.200 dikurangi dengan 25.000 akan menghasilkan Rp6.200. Sehingga bisa kita simpulkan koperasi sekolah tersebut untung sebesar Rp6.200. Mari kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Pak Wawan membeli sebuah televisi bekas dengan harga Rp550.000. Televisi tersebut diperbaiki dengan biaya Rp90.000. Kemudian, televisi tersebut dijual kembali dengan harga Rp625.000. Tentukan besar untung atau rugi yang dialami oleh Pak Wawan. Nah, dari soal kita bisa menentukan harga beli, yakni harga beli TV bekas tersebut sebesar Rp550.000 dan biaya perbaikan, karena biaya perbaikan masuk dalam modal atau harga beli. Jika kita jumlahkan, total harga belinya adalah Rp640.000. Kemudian, televisi tersebut dijual dengan harga Rp625.000. Nah, karena di sini harga jual lebih kecil daripada harga beli,
maka Pak Wawan rugi. Besar rugi yang dialami Pak Wawan bisa kita hitung dengan 640.000 dikurangi dengan Rp625.000, sehingga akan menghasilkan Rp15.000. Sehingga bisa kita simpulkan Pak Wawan rugi sebesar Rp15.000. Mari kita lanjutkan dengan soal selanjutnya. Sebuah koperasi ternak membeli 20 ekor sapi dengan harga 8 juta per ekor. Kemudian, sapi-sapi tersebut dijual dengan harga Rp8.300.000 per ekor, tetapi ada 1 ekor sapi yang mati. Tentukan besar kerugian koperasi tersebut. Oke, dari soal kita bisa mendapatkan harga beli total untuk 20 ekor sapi, yaitu 8 juta dikalikan dengan 20 ekor sapi, sehingga akan menghasilkan Rp160 juta. Kemudian, untuk harga jual 1 ekor sapi adalah Rp8.300.000. Sehingga harga jual semua sapi, dalam hal ini 19 sapi saja ya, karena ada 1 ekor sapi yang mati, sehingga 8.300.000 dikalikan dengan 19 ekor, sehingga menghasilkan Rp157.700.000. Sehingga dari sini koperasi tersebut mengalami kerugian, bisa kita cari dengan 160 juta dikurangi dengan Rp157.700.000, sehingga menghasilkan Rp2.300.000. Sehingga bisa kita simpulkan koperasi ternak tersebut rugi sebesar Rp2.300.000. Mari kita lanjutkan dengan soal selanjutnya. Koperasi sekolah membeli 15 lusin buku tulis dengan harga Rp36.000 per lusin. Jika menghendaki untung per lusin Rp9.000, maka tentukan harga jual setiap buku. Oke, dari soal kita bisa mendapatkan harga beli 1 lusin buku itu adalah Rp36.000. Kemudian menghendaki untung untuk 1 lusinnya adalah Rp9.000. Kemudian kita ingat harga jual 1 lusin, yaitu kita bisa menjumlahkan harga beli 1 lusin ditambah dengan untung yang dikehendaki. Dalam hal ini Rp36.000 ditambah dengan Rp9.000, sehingga menghasilkan Rp45.000. Sehingga kita juga bisa mendapatkan harga 1 lusin, harga 1 bukunya. Kalau tadi harga 1 lusin adalah Rp45.000, nah dibagi dengan 12 karena 1 lusin ada 12 buku. Sehingga harga jual 1 buku adalah Rp3.750. Sehingga kita bisa menyimpulkan harga jual setiap buku dalam koperasi tersebut adalah Rp3.750. Kita akan lanjutkan dengan soal selanjutnya. Seorang pedagang buah membeli 45 buah semangka dengan besar yang relatif sama. Setelah terjual habis, ternyata pedagang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp13.500 karena ia hanya memperoleh uang hasil penjualan sebanyak Rp495.000.
Yang ditanyakan adalah tentukan harga pembelian setiap satu semangka. Ya, nah dari sini kita bisa mendapatkan rugi itu kita bisa mendapatkannya dengan cara harga beli dikurangi dengan harga jual. Karena tadi di soal sudah diketahui bahwa pedagang itu rugi ya. Selanjutnya, untuk harga beli, kita bisa mendapatkannya dengan harga jual ditambah dengan rugi. Sehingga untuk harga beli seluruh semangka, yaitu harga jual yang pedagang dapat adalah 495.000 ditambah dengan ruginya 13.500. Sehingga harga beli semua semangka adalah Rp508.500. Sehingga harga beli satu semangka akan kita bisa dapatkan dengan Rp508.500 dibagi dengan 45 semangka, sehingga menghasilkan Rp11.300. Sehingga harga pembelian setiap buah semangka atau satu semangka adalah Rp11.300. Semoga kalian semakin memahami tentang untung rugi yang sudah kita bahas. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang persentase untung. Persentase untung ini kita bisa mendapatkannya dengan untung dibagi dengan harga beli, kemudian dikali dengan 100%. Kemudian untuk mendapatkan rugi, untuk persentase ruginya kita bisa mendapatkannya dengan rugi dibagi dengan harga beli dikali 100%. Sebelum kita lanjutkan tentang persentase untung rugi, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa untuk like, share, dan komen. Mari kita bisa lanjutkan. Soal yang pertama, Paman membeli sepeda motor bekas dengan harga 4.500.000. Sepeda motor itu diperbaiki dengan biaya Rp500.000. Kemudian dijual dengan harga Rp5.300.000. Yang ditanyakan tentukan besar persentase keuntungan yang dialami oleh paman. Dari soal kita bisa mendapatkan harga beli atau modal yaitu 4.500.000 ditambah dengan harga perbaikan 500.000 sehingga total untuk harga beli adalah 5 juta rupiah. Kemudian harga jualnya adalah 5.300.000 rupiah. Selanjutnya kita bisa menghitung untungnya, yaitu Rp5.300.000 dikurangi dengan 5 juta, yaitu adalah Rp300.000. Untungnya Rp300.000. Nah, untuk mencari persentase untung, untungnya tadi adalah Rp300.000 dibagi dengan harga beli, yaitu Rp5 juta dikali dengan 100% dan akan mendapatkan hasil 6%. Sehingga besar persentase keuntungan paman adalah 6%. Mari kita lanjutkan dengan soal selanjutnya. Pak Budi membeli 2 karton jeruk dengan harga Rp160.000 dan ongkos angkutnya adalah Rp10.000. Dengan setiap satu karton jeruk itu berisi 10 kilogram. Kemudian jeruk tersebut dijual dengan harga rata-rata Rp9.600 per kilo, tetapi ada 1 kilogram yang busuk, gitu ya. Yang ditanyakan adalah tentukan persentase untung atau rugi yang diperoleh oleh
Pak Budi. Nah, di sini kita bisa mendapatkan harga belinya adalah 160.000 ditambah dengan ongkos angkutnya yaitu 10.000 sehingga total harga belinya adalah Rp170.000. Kemudian banyak jeruknya 2 dikali 10 kilo totalnya adalah 20 kilo. Kemudian harga jualnya, harga 1 kilonya adalah 9.600 dikali dengan 19. Kenapa dikali dengan 19? Karena ada 1 kilogram yang busuk. Sehingga 9.600 dikalikan dengan 19 yaitu 182.400. Sehingga karena harga jual lebih besar daripada harga beli, maka Pak Budi untung. Nah, untungnya berapa? Kita bisa cari dengan mengurangi 182.400, yaitu itu harga jualnya, dikurangi dengan harga belinya Rp170.000, sehingga menghasilkan 12.400. Sehingga persentase untung kita bisa mendapatkannya dengan cara untungnya tadi 12.400 dibagi dengan 170.000 yang merupakan harga belinya, kemudian dikali dengan 100% akan menghasilkan 7,3%. Sehingga bisa kita simpulkan besar persentase keuntungan Pak Budi adalah 7,3%. Mari kita mantapkan dengan soal selanjutnya. Seorang pedagang membeli 2 kuintal beras dengan harga Rp1.280.000. Jika ia ingin memperoleh keuntungan 10%, maka tentukan harga jual setiap kilogram. Nah, di sini mari kita tulis hal-hal yang diketahui. Harga belinya Rp1.280.000. Kemudian menginginkan untung 10%, maka kita bisa mencarinya dengan 10%, yaitu 10 per 100 dikalikan dengan harga beli, yaitu Rp1.280.000, sehingga untung 10%-nya yaitu Rp128.000. Kemudian kita tahu dalam hal untung, untuk mencari untung adalah harga jual dikurangi dengan harga beli. Karena kita akan mencari harga jual, maka kita bisa mencarinya dengan harga beli ditambah untung. Sehingga harga jual seluruhnya yaitu Rp1.280.000 yang merupakan harga belinya ditambah dengan untung yang dikehendaki Rp128.000 akan menghasilkan Rp1.408.000. Kemudian karena ditanya harga penjualan setiap kilo, maka harga jual total yaitu Rp1.408.000 dibagi dengan 2 kuintal beras, yaitu 200 kilo, akan menghasilkan Rp7.040. Sehingga harga penjualan setiap kilogram adalah Rp7.040. Mari kita bisa lanjutkan dengan soal selanjutnya. Sebuah toko busana menjual sebuah baju dengan harga Rp75.000. Dari penjualan tersebut, ternyata memperoleh untung 25%. Tentukan harga pembelian baju tersebut. Mari kita bisa melihatnya seperti ini. Dalam persen, harga pembelian atau modal sebagai kondisi awal perdagangan dapat dinyatakan dalam 100%.
Nah, dari sini kita bisa mendapatkan harga jual dalam persen, yaitu harga pembelian ditambah dengan untungnya. Kemudian dari sini harga pembeliannya tadi kita anggap 100%, karena untung maka ditambah dengan untungnya yang 25%, sehingga akan menghasilkan 125%. Nah, 125% ini dari harga pembelian yang sebesar Rp75.000. Kemudian, untuk mencari harga pembelian seluruhnya, kita bisa mendapatkannya dengan Rp75.000 dibagi dengan 125% atau Rp75.000 dikalikan dengan 100 per 125, sehingga akan menghasilkan Rp60.000. Sehingga bisa kita simpulkan harga pembelian baju tersebut adalah Rp60.000. Oke, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih, kita akan ketemu lagi. Sampai jumpa.